Selamat siang, Pak Yuwono, selaku fasilitator CGP Angkatan 7 Kelma. Saya sendiri dengan Heni, kemudian rekan saya Pak Hendra. Pada siang hari ini kita akan mempraktekkan tentang coaching. Untuk sesi yang pertama, saya yang mempraktekkan, saya selaku coach dan Pak Hendra selaku coachee. Bisa langsung kita mulai ya Pak? Ya, bisa. Bentar. Assalamualaikum Pak Hendra. Selamat pagi Pak. Saya ingin ngobrol dengan Bapak. Apa Pak Hendra ada waktu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Heni. Ya, Ibu, saya ada waktu. Kebetulan saat ini anak-anak sedang istirahat. Ya. Begini Pak Hendra, akhir-akhir ini saya melihat Pak Hendra murung jika di kantor. Apa yang sedang Pak Hendra pikirkan? Iya Bu Heni, saya memang sedang punya masalah dan kebetulan saya memang perlu seseorang untuk bercerita, berdiskusi mengenai masalah yang sedang saya hadapi. Terima kasih Bu Heni sudah bersedia membantu saya. Iya Pak Hendra, apa yang bisa saya bantu dan apa yang sebenarnya ingin Pak Hendra capai dari diskusi ini? Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi Bu Heni. Ya, kira-kira apa lagi selain itu Pak? Saya juga kurang tahu mengapa saya menjadi seperti ini Bu Heni. Oh, begitu. Monggo sekarang silahkan ceritakan apa yang saat ini sedang Pak Hendra rasakan. Terima kasih Bu Heni. Begini Bu, saya merasa jenuh dan kurang nyaman jika pembelajaran di kelas itu menggunakan buku terus menerus, jadi monoton gitu Bu. Apa yang membuat Pak Hendra merasa jenuh dan tidak nyaman? Saya merasa jika memakai sumber belajar dari buku terus menerus terasa monoton Bu. Maksudnya Pak Hendra merasa kurang nyaman jika sumber pembelajarannya hanya dari buku teks saja gitu Pak? Betul Ibu Weni. Padahal saya sudah berusaha bersemangat dalam pembelajaran. Baiklah Pak Hendra, sekarang coba jelaskan bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Hendra di kelas, seperti apa pembelajarannya? Begini Bu Eni, sebenarnya buku yang saya gunakan bagus dan mudah dipahami oleh anak-anak. Tetapi mungkin dari saya sendiri yang merasa kurang nyaman dan merasa monoton saja. Begitu Bu Eni. Kurang nyamannya yang seperti apa dan apa yang membuat Pak Hendra merasakan kurang nyaman memakai buku sumber pembelajaran itu, Pak? Saya sangat memahami kalau buku yang saya gunakan sebagai sumber belajar itu sangat bagus dan anak-anak terbantu oleh buku itu. Tetapi setelah melaksanakan pembelajaran ada ketidaknyamanan dalam diri saya Ibu. Oh, jadi maksud Pak Hendra mungkin ingin menggunakan metode lain dalam proses pembelajaran di kelas, begitu Pak? Iya, betul itu Bu Eni. Baiklah, sekarang saya ingin tahu selama ini apa saja yang sudah Pak Hendra lakukan untuk mengembangkan pembelajaran di kelas? Saya mencari referensi itu dari buku lain dan bertanya kepada kakak saya yang kebetulan kakak saya itu juga seorang guru untuk belajar menggunakan yaitu laptop gitu Ibu. Oh begitu nih Pak. Kalau boleh saya simpulkan, jadi Pak Hendra merasa kurang nyaman jika sumber belajarnya hanya dari buku. Dan Pak Hendra menginginkan pembelajaran yang lebih inovatif lagi.
Mungkin begitu nggih Pak nggih? Betul sekali Bu Eni. Saya harus belajar mengembangkan kompetensi dalam bidang teknologi yang lebih inovatif gitu Bu. Berarti Pak Hendra sudah tahu penyebabnya ya Pak, mengapa pembelajaran di kelas kurang nyaman dan terasa monoton. Kira-kira apa ada hambatan lain dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas Pak? Sepertinya tidak ada Bu Eni. Nah, kira-kira beberapa hari ke depan, apa yang akan Pak Hendra lakukan? Saya masih bingung Bu. Banyak hal yang ingin saya lakukan ke depannya. Oh, seperti itu, Pak. Dari beberapa hal tadi, tentunya Pak Hendra bisa menjelaskan menurut Bapak itu yang menjadi prioritas pertama apa yang akan Pak Hendra lakukan? Prioritas pertama saya akan belajar menggunakan laptop agar pembelajaran di kelas menjadi lebih menarik. Terus prioritas yang kedua, saya akan mencari tahu di internet trik dan tipnya dalam menggunakan pembelajaran dengan menggunakan laptop itu Bu Eni. Oh iya. Jika melihat dan mendengar penjelasan dari Pak Hendra tadi, Pak Hendra sering berdiskusi dengan kakak Pak Hendra yang kebetulan juga seorang guru. Kemudian belajar mengenai laptop, khususnya penggunaan video dan LCD proyektor agar bisa dipergunakan dalam pembelajaran di kelas. Gitu nggih Pak Hendra nggih? Betul Bu Eni. Sudah seminggu ini sering melihat di YouTube dan menonton video pembelajaran yang bisa saya terapkan nantinya. Begitu Bu. Ya Pak Hendra, apa dengan hal itu bisa membantu penjenengan Pak? Tentunya iya Bu. Dengan media pembelajaran video akan membuat pembelajaran di kelas itu lebih menarik dan lebih kreatif gitu Ibu. Nah, dari diskusi tadi, apakah Pak Hendra bisa menyimpulkan dan menceritakan kembali apa yang akan Pak Hendra lakukan ke depannya? Mungkin ini ya Bu Eni. Saya akan belajar memanfaatkan laptop dan LCD proyektor yang ada di kantor dalam pembelajaran di kelas, serta menerapkan beberapa hal yang sudah kakak saya sarankan itu waktu di rumah dalam proses pembelajaran di kelas saya, gitu Bu Eni. Ya, bagus sekali Pak Hendra. Saya sependapat dengan Bapak dan suka sekali dengan apa yang ada dalam diskusi ini. Kemudian komitmen apa yang akan dilakukan untuk menjalankan rencana Pak Hendra? Besok insya Allah ya saya akan pergi ke teman saya untuk belajar tentang apa dalam penggunaan laptop dan penggunaan video pembelajaran, dan berdiskusi dengan kakak saya yang juga seorang guru, bagaimana trik memaksimalkan buku dan video pembelajaran agar dapat diterapkan di kelas saya khususnya gitu Bu Eni. Kira-kira siapa yang dapat membantu Pak Hendra dalam menjalankan komitmen yang Pak Hendra jelaskan tadi, Pak? Eh, saya akan meminta bantuan ya anak saya juga udah besar, untuk mengingatkan saya agar selalu belajar laptop gitu, dan terus mendampingi saya kalau ada waktu luang, dan mungkin saya juga masih berdiskusi dengan kakak saya begitu Bu Eni. Ya, ide yang sangat bagus ya Pak Hendra ya. Semoga kedepannya semua rencana dan komitmen yang Pak Hendra inginkan tadi bisa terlaksana dengan baik ya Pak ya. Iya Bu, terima kasih atas waktunya. Ya Pak Hendra, sama-sama. Jangan sungkan kalau ada apa-apa ya Pak ya. Iya Bu, ini saya kembali ke kelas dulu nih. Mari. Silakan, monggo Pak. Itu tadi praktek coaching dari saya selaku coach dan Pak Hendra sebagai coachee. Untuk umpan baliknya, apa yang Anda rasakan pada saat tadi coaching, Pak?
Perasaan saya setelah di-coaching sama, coach, yaitu, merasa lega dan senang ya, karena mendapatkan teman untuk bercerita, sebagai wadah bercerita dan, untuk mencari, solusi yang, tepat, atas masalah yang saya alami, sehingga saya dapat membuat, rancangan aksi dan menentukan strategi untuk menjalankannya, agar masalah yang saya hadapi bisa terselesaikan dengan baik. Mungkin itu, Ibu. Ya, kita tentunya sama-sama berharap ya Pak ya, ke depannya pembelajaran itu lebih inovatif, lebih kreatif, lebih bervariasi ya Pak. Dan semoga anak-anak didik kita tidak merasa bosan, tidak merasa jenuh dengan pembelajaran yang kita laksanakan zaman dahulu. Kita harus memanfaatkan teknologi yang ada saat ini sebagai media pembelajaran yang lebih modern. Begitu nggih Pak nggih. Kita sama-sama belajar dengan inovasi dan teknologi yang ada saat ini. Terima kasih Pak atas waktunya untuk coaching hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada Pak Yuwono selaku fasilitator dari kelas A37. Di sini kami ingin mempraktekkan yaitu skenario coaching pada kesempatan kali ini. Saya Indra Kurniawan dan coachnya adalah Bu Heni. Kami kebalikannya. Mungkin bisa langsung kita mulai ya Bu Heni ya. Ya, silakan Pak Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Heni. Saya ingin berbicara ngobrol dengan Ibu. Apa Ibu ada waktu? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Hendra. Iya Pak, saya ada waktu dan kebetulan saat ini anak-anak sedang istirahat. Begini Bu Heni, akhir-akhir ini saya lihat Bu Heni agak muram, murung jika saya lihat di kantor ini. Apa ada yang dipikirkan gitu Bu Heni? Iya Pak Hendra, saya memang sedang punya masalah dan kebetulan saya memang perlu seseorang untuk bercerita dan berdiskusi untuk masalah saya ini, masalah yang sedang saya hadapi ini. Terima kasih kalau Pak Hendra sudah bersedia membantu saya. Ya Bu Heni, apa yang bisa saya bantu dan apa yang sebenarnya ingin Bu Heni capai dari diskusi yang kita lakukan ini Bu Heni? Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi Pak Hendra. Kira-kira apa? Ada lagi selain itu gitu Bu? Saya juga kurang tahu mengapa saya menjadi seperti ini Pak. Oh begitu. Mari sekarang silakan Bu Heni ceritakan apa yang saat ini sedang dirasakan gitu Bu Heni. Ya, terima kasih Pak Hendra. Begini Pak, saya itu merasa jenuh dan kurang nyaman jika pembelajaran itu hanya menggunakan buku teks saja. Apa yang membuat Bu Heni merasa jenuh atau tidak nyaman gitu? Saya itu merasa jika memakai sumber belajar dari buku itu secara terus-menerus itu seperti monoton gitu Pak, membosankan gitu Pak. Oh, maksudnya Bu Heni merasa kurang nyaman jika sumber pembelajarannya itu hanya dari buku saja begitu? Ya, seperti itu Pak Hendra. Padahal saya sudah berusaha bersemangat dalam pembelajaran. Oh, baiklah Bu Heni. Sekarang coba jelaskan bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Heni di kelasnya. Seperti apa pembelajarannya gitu Bu Heni?
Begini Pak Hendra, sebenarnya buku yang saya gunakan itu sangat bagus dan mudah dipahami oleh anak-anak. Tetapi mungkin dari diri saya sendiri yang merasa kurang nyaman dan merasa monoton saja, Pak. Oh, maksudnya kurang nyaman yang seperti apa dan apa yang membuat Ibu Heni merasa kurang nyaman memakai buku sumber belajar tersebut, Bu Heni? Ya, saya memahami sih Pak, kalau buku yang saya gunakan sebagai sumber belajar itu sangat bagus dan anak-anak terbantu oleh buku itu. Tetapi setelah melaksanakan pembelajaran itu ada ketidakpuasan dari diri saya, Pak. Oh, jadi maksud Bu Heni mungkin ingin suatu metode yang berbeda dalam proses pembelajarannya, begitu Bu Heni? Iya, Pak, betul sekali. Baiklah, sekarang saya ingin tahu selama ini ya, apa yang sudah Bu Heni lakukan untuk bisa mengembangkan pembelajaran di kelasnya, gitu. Saya mencari referensi buku lain dan bertanya kepada kakak saya yang kebetulan juga seorang guru untuk belajar menggunakan laptop, Pak. Karena saya merasa kemampuan saya dengan laptop itu masih sangat kurang sekali, Pak. Ya, ya, ya. Oh, begitu. Kalau boleh saya simpulkan, jadi Bu Heni ini merasa kurang nyaman ya, jika sumber belajarnya hanya dari buku dan menginginkan pembelajaran yang berbeda dan lebih inovatif. Mungkin seperti itu ya Bu Heni. Ya, betul sekali Pak Hendra. Saya harus belajar menggunakan kompetensi dalam bidang teknologi yang lebih inovatif. Eh, Seperti Bu Eni sudah tahu penyebabnya ya. Mengapa pembelajaran di kelas kurang nyaman dan terasa monoton atau begitu-begitu saja? Mungkin kira-kira apa? Ada hambatan lain dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas? Sepertinya sudah tidak ada lagi Pak Hendra. Nah, kira-kira beberapa hari ke depan apa yang akan dilakukan Bu Eni? Saya juga masih bingung Pak. Banyak hal yang ingin saya lakukan ke depannya. Oh, begitu. Dari beberapa hal yang sudah Ibu jelaskan tadi, hal apa yang menurut Bu Heni menjadi prioritas ya? Prioritas pertama, ada prioritas kedua. Mungkin itu, Bu. Ya, ada prioritas yang akan saya lakukan yaitu yang pertama, saya akan belajar menggunakan laptop agar pembelajaran di kelas menjadi lebih menarik. Kemudian yang kedua, saya akan mencari tahu di internet trik dan tip dalam menggunakan laptop untuk pembelajaran. Jika melihat dan mendengar penjelasan dari Bu Heni, uh, sering berdiskusi dengan kakak Bu Heni yang notabene juga sebagai seorang guru, belajar lebih dalam lagi tentang yaitu laptop dan khususnya dalam penggunaan video dan pemanfaatan LCD proyektor agar bisa digunakan dalam pembelajaran di kelas. Begitu ya Bu Heni ya? Ya Pak Hendra, betul sekali. Sudah seminggu ini saya sering melihat di YouTube dan menonton video-video pembelajaran yang bisa saya terapkan di kelas nantinya. Ya Bu Heni, apa dengan hal itu bisa membantu Bu Heni? Gitu. Iya Pak, dengan media pembelajaran video akan membuat pembelajaran di kelas itu lebih menarik, lebih kreatif, anak-anak juga lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran Pak. Karena mungkin selama ini mereka merasa bosan Pak. Iya Ibu, apa dengan hal itu bisa diskusi, bisa menyimpulkan dan menceritakan kembali apa yang akan Bu Heni lakukan ke depannya gitu Bu Heni. Ya Pak Hendra, saya akan belajar memanfaatkan laptop dan LCD proyektor dalam pembelajaran serta menerapkan beberapa hal yang sudah kakak saya sarankan dalam proses pembelajaran di kelas.
Itu sangat bagus sekali Bu Eni. Saya sependapat dan suka sekali dengan apa yang dalam diskusi ini. Kemudian komitmen apa yang akan dilakukan untuk menjalankan rencana Bu Heni ke depannya? Besok saya akan pergi ke teman saya, Pak, untuk belajar tentang laptop dan video pembelajaran, kemudian berdiskusi dengan kakak saya bagaimana trik memaksimalkan buku dan video pembelajaran agar dapat diterapkan di kelas. Kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu Heni dalam menjalankan komitmen yang dijelaskan oleh Ibu tadi? Kebetulan saya punya anak yang sudah besar, dia sudah SMA, Pak. Jadi saya meminta anak saya untuk selalu mengingatkan saya agar selalu belajar laptop dan terus mendampingi saya pada saat berdiskusi dengan kakak saya. Itu yang sangat bagus Bu Eni. Semoga kedepannya semua rencana dan komitmen Bu Eni bisa terlaksana dengan baik dan mungkin lebih baik lagi gitu Bu Eni. Iya Pak, terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Ya Bu Eni, sama-sama. Jangan sungkan-sungkan kalau ada apa-apa kita berdiskusi kembali. Ya Pak Hendra, terima kasih. Saya kembali ke kelas lagi nggih Pak nggih. Ya, silahkan Ibu. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yaitu coaching yang sudah berlalu. Ini apa yang dirasakan Bu Eni pada saat kita coaching tadi? Saya merasa lebih lega nggih Pak. Apa yang selama ini saya pikirkan, saya rasakan, saya endam selama ini sudah tersalurkan. Saya bisa bercerita dengan Pak Hendra, bisa mencari solusi, meminta pendapat dari Bapak atas masalah yang saya hadapi di kelas. Semoga dengan ngobrol kita tadi bisa lebih membuka permasalahan dan bisa mengatasi masalah yang sedang saya hadapi, ya Pak. Iya, amin Bu. Dan kita juga harus di era digitalisasi ini kita juga harus sebagai seorang pendidik kita harus jangan gaptek Bu ya. Kita sama-sama belajar di era digitalisasi, kita gunakan semua media pembelajaran melalui internet ataupun melalui ruang-ruang pembelajaran gitu. Mungkin seperti itu Bu ya. Ya Pak, ya. Demikian tadi praktek coaching dari kelompok 5 dengan saya Heni Kumalasari dan rekan saya Pak Hendra Kurniawan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.